Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi mengenai presentasi bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sangi Putri Winlaycaswari dengan NIM akhir 065 absen 12. Di sini saya akan melakukan presentasi pertama mengenai materi merencanakan presentasi bisnis. Persiapan untuk berbicara atau melakukan presentasi relatif sama dengan persiapan dalam menyusun pesan tertulis yang akan dikirimkan kepada audiens. Persiapan dimulai dengan menunjukkan tujuan penulisan lisan, analisis audiens, menentukan ide pokok, dan memilih saluran beserta medianya. Media presentasi menggunakan media komunikasi lisan. Mengingat bahwa pesan harus disampaikan secara lisan, maka perlu dipersiapkan teknik khusus yang berbeda dengan komunikasi tertulis. Menentukan tujuan. Di dalam bisnis, secara umum ada 3 tujuan dari komunikasi. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi, yang kedua untuk memengaruhi atau persuasi, dan yang terakhir untuk memaksa atau memberikan instruksi. Nah, masing-masing tujuan komunikasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan isi pesan, gaya presentasi, dan tingkat interaksi antara pembicara dengan audiens. Yang pertama adalah memberikan informasi. Salah satu tujuan dari komunikasi adalah untuk memberikan informasi. Harapan dari pemberian informasi adalah pemberian umpan balik atau feedback. Setelah informasi sampai pada yang dituju seperti yang diharapkan oleh pembicara. Presentasi dengan tujuan untuk memberikan informasi atau menganalisis situasi terjadi jika pembicara dengan audiens berinteraksi pada tingkat sedang. Biasanya, setelah presentasi berakhir atau pada saat presentasi berlangsung, audiens akan mengajukan pertanyaan atau komentar pada pembicara, dan kemudian pembicara akan memberikan tanggapan atas komentar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang kedua adalah memengaruhi atau persuasif. Asumsi dasar dalam proses memengaruhi atau membujuk adalah bahwa pembicara audiens dengan sengaja berkomunikasi untuk saling memengaruhi. Hal ini, sikap, pendapat, perilaku, dan juga partisipasi sangat berpengaruh. Dari ketiga tujuan komunikasi bisnis, komunikasi dengan tujuan memengaruhi orang atau persuasif memiliki interaksi pembicara audiens yang tertinggi. Oleh karena itu, dalam komunikasi tersebut, pembicara memiliki kontrol atau pengendalian terhadap materi presentasi yang relatif kecil. Pembicara dituntut untuk bersikap lebih fleksibel dalam menyesuaikan materi pembicaraan dengan input-input baru kepada audiens. Selain itu, reaksi dari audiens seringkali berada di luar dugaan sehingga pembicara harus mempersiapkan diri dengan baik. Presentasi dimulai dengan memberikan fakta-fakta atau gambaran yang meningkatkan pemahaman audiens tentang masalah atau hal yang dikomunikasikan. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian argumentasi atau alasan-alasan yang mendasari pengaruh atau bujukan tersebut, dan diakhiri dengan kesimpulan atau rekomendasi tertentu. Nah, dalam hal ini, pembicara mengajak audiens untuk berpartisipasi dalam mengekspresikan kebutuhan mereka, menyarankan solusi, dan juga menyusun kesimpulan atau rekomendasi. Tujuan yang ketiga adalah memberikan instruksi. Salah satu cara agar orang berubah seperti yang diinginkan adalah dengan memberikan instruksi. Pemberian instruksi hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki wewenang. Misalnya, atasan memberikan instruksi kepada bawahannya. Nah, komunikasi dengan tujuan instruksi terjadi pada interaksi pembicara audiens tingkat sedang sampai tingkat rendah. Saat proses pemberian instruksi sedang berlangsung atau telah selesai, audiens bertanya atau memberikan komentar kepada pembicara dan pembicara akan memberikan tanggapan. Sementara itu, interaksi tingkat rendah terjadi jika audiens tidak memberikan respon atau tanggapan, baik dengan pertanyaan ataupun komentar tertentu. Pada tingkat interaksi yang rendah, sebagian besar hasilnya itu kurang memuaskan. Tidak adanya pertanyaan atau tanggapan menunjukkan audiens kurang antusias dengan instruksi yang diberikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, saya Putu Dia Septa Kristia Astagina dengan NIM akhir 052, absen 6. Di sini akan melanjutkan presentasi mengenai analisis audiens. Nah, di dalam analisis audiens ini, terdapat 3 hal yang perlu dianalisis, yaitu latar belakang audiens, jumlah atau ukuran audiens, dan reaksi audiens. Baik, yang pertama yaitu analisis latar belakang audiens, seperti umur, pengalaman, pekerjaan, maupun hobi dari audiens. Nah, dari latar belakang audiens ini, kita akan mengetahui kebutuhan dan keinginan dari audiens, sehingga dapat menentukan gaya atau pendekatan dan juga isi yang tepat dari presentasi yang akan kita lakukan. Baik, yang kedua yaitu analisis ukuran atau jumlah audiens. Nah, di sini dilakukan analisis ini untuk menentukan pendekatan seperti apa yang akan dilakukan oleh pembicara. Misalkan, jika melakukan presentasi di hadapan
kurang dari 100 orang, maka pendekatan yang tepat dilakukan yaitu pendekatan seperti diskusi atau tanya jawab. Sedangkan jika melebihi 100 orang, maka yang dilakukan yaitu pendekatan satu arah. Nah, di sini dalam menentukan komposisi audiens, ada dua jenis audiens, yaitu audiens homogen dan audiens heterogen. Nah, di sini audiens homogen merupakan suatu audiens yang memiliki komposisi relatif sama. Seperti contohnya, presentasi yang dilakukan di hadapan siswa SMA. Lalu, untuk jenis audiens yang heterogen, yaitu misalkan presentasi yang dilakukan oleh sales mesin cuci di hadapan ibu-ibu dengan berbagai profesi dalam wilayah satu kampung. Selanjutnya, tahap terakhir dalam analisis audiens ini yaitu mengetahui bagaimana reaksi audiens terhadap materi yang dipresentasikan. Nah, reaksi audiens ini dibedakan menjadi 3, yaitu reaksi menolak, menerima, ataupun tanpa reaksi. Nah, pembicara di sini tetap harus menyiapkan materi presentasi dengan baik untuk menghadapi reaksi-reaksi dari audiens tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai perencanaan presentasi. Nah, secara garis besar, perencanaan presentasi ini sama dengan perencanaan dalam menulis pesan tertulis. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan ide pokok atau ide utama. Nah, dalam penyusunan ide pokok ini harus sesuai dengan tujuan dari presentasi, dikarenakan ide pokok merupakan penyingkatan atau keseluruhan presentasi yang menjadi satu kalimat. Lalu yang kedua ada penyusunan garis besar. Garis besar atau pokok pikiran presentasi akan membentuk suatu kerangka pesan yang akan disampaikan. Pesan ini harus disampaikan secara rinci dan langsung pada intinya untuk menghindari pesan yang kurang bermanfaat atau membosankan. Nah, selain itu, di sini juga harus dipilih kata-kata yang sederhana dan mudah untuk dimengerti oleh audiens. Baik, tahapan yang ketiga yaitu memperkirakan lamanya presentasi. Di sini, pada umumnya, presentasi dibedakan menjadi 2, yaitu presentasi yang singkat atau memerlukan waktu sekitar 10 menit, dan presentasi yang panjang yang memerlukan waktu sekitar 60 menit. Nah, presentasi yang terlalu singkat atau kurang dari 10 menit akan menyebabkan banyaknya materi yang tidak tersampaikan atau materi kurang lengkap sehingga tidak terjadi interaksi antara audiens dengan pembicara. Sedangkan untuk presentasi yang terlalu lama atau lebih dari 60 menit akan menyebabkan kehilangan minat dari audiens untuk memperhatikan dan presentasi itu menjadi tidak menarik lagi. Tahap yang terakhir yaitu menentukan gaya atau pendekatan. Nah, di sini ada 2 pendekatan dalam presentasi yaitu bersifat formal dan informal. Materi selanjutnya yaitu menyusun format dari presentasi. Nah, secara umum, format dari presentasi ini sama seperti format dalam pesan tertulis yang berisi pembukaan, isi, dan penutup. Yang pertama yaitu bagian pembukaan. Nah, di sini bagian pembukaan dari presentasi bertujuan untuk mendapatkan perhatian audiens, membangun kepercayaan diri, dan mempersiapkan audiens. Nah, ada beberapa hal penting dalam pembukaan presentasi ini, yaitu yang pertama, menarik perhatian audiens. Nah, menarik perhatian audiens ini merupakan faktor terpenting dalam kesuksesan presentasi. Tanpa perhatian audiens, maka presentasi ini tidak ada maknanya. Lalu yang kedua ada intensitas. Nah, di sini intensitas dapat dilakukan dengan menampilkan objek, baik melalui viewer atau menunjukkan objek yang tidak dibawa oleh audiens. Yang ketiga yaitu gerakan. Nah, objek yang bergerak akan lebih menarik perhatian audiens daripada objek yang diam. Misalkan, seorang pembicara yang tadinya duduk kemudian berdiri akan lebih menarik perhatian dari audiens. Lalu selanjutnya ada keakraban. Keakraban di sini merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian audiens, di mana jika seorang pembicara itu dapat mengenali audiens, maka pembicara tersebut akan lebih menarik perhatian audiens daripada tidak mengenali audiens sama sekali. Lalu selanjutnya ada kebaruan. Nah, sesuatu yang baru di sini akan lebih menarik minat dari audiens. Selanjutnya ada humor. Nah, humor ini juga menarik perhatian audiens karena humor dapat menurunkan ketegangan, baik dari sisi audiens maupun dari sisi pembicara. Selanjutnya ada ketegangan. Nah, situasi diciptakan dengan kesan tegang juga dapat menarik perhatian audiens. Namun, situasi yang tegang ini sebaiknya segera untuk diakhiri
agar audiens dapat menangkap materi dan melakukan feedback. Selanjutnya ada membangun kredibilitas. Nah, pada umumnya, orang yang memiliki kompetensi yang baik dalam materi yang dipresentasikan akan mendapatkan kredibilitas yang lebih tinggi. Namun, jika orang tersebut tidak memiliki kompetensi yang baik, maka harus ditunjang dengan pemahaman dari materi presentasi yang dipresentasikan. Lalu yang terakhir ada peninjauan audiens. Nah, pada bagian awal presentasi, perlu dilakukan peninjauan pada audiens, yaitu membiarkan audiens memahami apa yang dipresentasikan dengan membacakan judul presentasi atau membacakan tujuan dari presentasi. Nah, pemahaman judul atau tujuan presentasi ini akan membantu audiens memahami isi dari presentasi yang akan dilakukan. Kenalkan, saya Anggustia Putu Diah Sasmita. Di sini saya akan membawa materi bahasan selanjutnya, yaitu mengenai bagian isi atau body. Nah, bagian isi atau body ini merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah presentasi, di mana di dalam bagian isi ini terdiri dari alasan-alasan, pokok pikiran, latar belakang, dan juga kesimpulan. Oleh karena itu, dalam bagian isi ini, urutan-urutan harus mudah dipahami, terstruktur secara jelas, dan tetap dapat mempertahankan perhatian dari pokok pikiran. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam bagian isi yaitu diantaranya, yang pertama itu ada penekanan struktur atau format, kemudian ada urutan-urutan dari bagian isi itu sendiri, kemudian mempertahankan minat audiens, selanjutnya itu menghubungkan topik presentasi dengan kebutuhan audiens, yang selanjutnya menggunakan bahasa yang jelas, dan yang terakhir itu ada menjelaskan hubungan topik dengan ide-ide yang familiar. Pertama itu ada penekanan struktur atau format. Di dalam komunikasi tertulis, struktur penulisan bagian isi akan lebih mudah diidentifikasi melalui judul paragraf, jarak antar paragraf, dan juga daftar yang ada. Untuk melihat struktur atau format presentasi, audiens dapat menggunakan transisi, di mana transisi ini merupakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya, atau yang menghubungkan topik satu dengan topik lainnya. Secara umum, transisi memiliki 3 tujuan, di mana yang pertama itu adalah transisi menunjukkan bahwa ide pokok gagasan tercapai, kemudian yang kedua, transisi memberikan hubungan kepada ide pokok berikutnya, dan yang ketiga itu adalah transisi meninjau ide pokok yang akan datang. Urutan-urutan bagian isi. Bagian isi harus memiliki urutan yang jelas dan juga logis untuk mempertahankan audiens tetap dapat memahami isi dari presentasi. Urutan bagian isi akan berhubungan dengan pola organisasi pokok pikiran, di mana pola organisasi pokok pikiran ini dibedakan menjadi diantaranya kronologikal, kemudian spasial, topikal, dan juga pemecahan masalah klimaks dan anti klimaks. Hal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana seorang pembicara memilih salah satu dari pola organisasi pokok pikiran tersebut yang sesuai dengan tujuan dari audiens dan juga situasinya. Dengan demikian, baik pembicara maupun audiens akan mencapai tujuannya masing-masing dengan baik. Yang ketiga itu ada mempertahankan minat audiens. Apabila di awal pembicara perlu menarik perhatian dari audiens, maka pada bagian isi atau batang tubuh, pembicara juga harus dapat mempertahankan perhatian yang diberikan kepada audiens. Perhatian pada bagian isi ini sangat penting karena disinilah pokok atau ide-ide pokok presentasi akan disampaikan lebih luas lagi. Selanjutnya ada menghubungkan topik presentasi dengan kebutuhan audiens. Apabila pembicara dapat menghubungkan topik presentasi dengan kebutuhan audiens, maka dapat dipastikan bahwa audiens akan memperhatikan si pembicara. Oleh karena audiens memiliki suatu kebutuhan tertentu, dan pada saat topik yang berhubungkan dikemukakan, maka mereka akan memandang bahwa mereka mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Berikutnya yaitu ada menggunakan bahasa yang jelas. Penggunaan bahasa yang tidak jelas dalam presentasi akan membuat audiens cepat merasa bosan. Jadi usahakan dalam presentasi itu tidak menggunakan istilah-istilah khusus atau jargon yang hanya dipahami oleh beberapa kalangan saja. Namun jika memang harus menggunakan jargon atau istilah-istilah tertentu, maka si pembicara harus dapat menjelaskan apa arti dibalik jargon tersebut. Yang terakhir itu ada menjelaskan hubungan topik dengan ide-ide yang familiar atau relevan. Seringkali presentasi dilakukan dengan audiens yang sudah cukup memahami topik yang dipresentasikan, atau bahkan memahami topik lebih baik dari si pembicara.
Dalam presentasi dengan audiens yang sudah sedikit memahami, cukup memahami, dan sangat memahami, pembicara perlu menghubungkan topik dengan ide-ide yang sudah mereka kenal sebelumnya. Hal tersebut bukan hanya mempermudah audiens dalam memahami, tetapi juga memungkinkan audiens untuk menghubungkan dengan apa yang sudah melekat di ingatan mereka. Dengan demikian, presentasi akan lebih menarik di mata audiens. Baik, perkenalkan saya Dinda Prasetya Dewi dengan NIM akhir 066 akan menyampaikan presentasi mengenai bagian penutup dari presentasi. Nah, dalam bagian penutup ini harus terstruktur sehingga audiens dapat memahami ide pokok yang disampaikan. Lebih dari itu, di bagian ini harus memperhatikan 3 hal berikut, yaitu yang pertama adalah meringkas dan mengulang pokok pikiran. Dalam meringkas dan mengulang pokok pikiran, sebelum presentasi ditutup, hal tersebut perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengingat kembali akan isi presentasi sehingga audiens mampu memahami secara jelas isi dan maksud dari presentasi. Yang kedua yaitu menggarisbawahi tahap selanjutnya. Secara umum, tujuan presentasi bisnis adalah menginginkan audiens untuk melakukan perubahan tertentu, seperti dalam hal sikap, perilaku, tindakan, nilai, dan kepercayaan. Oleh karena itu, pembicara harus menekankan tindakan yang harus dilakukan ke audiens setelah presentasi berakhir. Tindakan yang diinginkan harus cukup jelas. Jika ada, pertanyaan bisa dilakukan secara bergilir, baru kemudian dijawab. Ada kemungkinan pertanyaan terlupakan atau kurang dipahami, sehingga penanya mungkin merasa kurang puas. Hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan situasi konfrontatif antara audiens dengan pembicara. Dalam menjawab pertanyaan audiens, pembicara harus bersifat objektif, sabar, tidak berkesan merendahkan. Dengan demikian, sesi tanya jawab itu dapat membantu pembicara dalam mencapai suatu tujuan presentasi, bukan malah sebaliknya. Nah, hal yang ketiga perlu diperhatikan dari bagian penutup adalah menutup presentasi dengan pesan positif. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Nur dalam bukunya, yaitu bagian penutup adalah bagian di mana audiens akan menyegel kesan mereka terhadap presentasi Anda. Dan pesan dari Anda akan mereka ingat. Berikanlah mereka impresi positif dan pesan yang kuat. Oleh karena itu, penting bagi pembicara untuk menutup presentasi dengan pesan positif sehingga meninggalkan kesan yang baik dalam benak audiens. Selanjutnya adalah penggunaan visual aid. Dalam presentasi yang bersifat formal, pembicara memerlukan visual aid. Beberapa manfaat dari penggunaan visual aid yaitu yang pertama, dapat menyederhanakan materi yang kompleks sehingga mudah dipahami oleh audiens. Materi yang kompleks dan yang dibahas panjang lebar dapat disederhanakan menjadi suatu bentuk tampilan, misalnya menjadi suatu gambar atau skema. Manfaat yang kedua yaitu visual aid dapat membantu baik pembicara maupun audiens untuk mengingat informasi penting dari presentasi itu. Informasi yang disampaikan biasanya tidak hanya satu. Oleh karena itu, kelancaran pembicara dalam menyampaikan materi perlu didukung oleh audiens yang mengingat informasi-informasi apa saja yang disampaikan dalam presentasi. Manfaat yang ketiga yaitu penggunaan visual aid dimaksudkan untuk menambah atau menciptakan daya tarik presentasi. Setelah membahas beberapa materi, pembicara kemudian menunjukkan visual aid yang telah dipersiapkan agar presentasi tidak terasa monoton. Perhatian audiens juga berpindah, tidak hanya pembicara saja. Mengingat pentingnya visual aid dalam presentasi formal di atas, maka pembicara yang akan melakukan presentasi formal harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan visual aid. Untuk itu, pembicara perlu memperhatikan cara menyusun visual aid dan memilih visual aid yang sesuai. Yang pertama yaitu menyusun visual aid. Dalam presentasi, pembicara dapat menggunakan 2 jenis visual aid, yaitu yang pertama adalah visual aid dalam bentuk tulisan atau text visual aid, yang pada umumnya visual aid dalam bentuk tulisan digunakan untuk menunjukkan suatu kesimpulan presentasi atau untuk menunjukkan garis presentasi. Yang kedua adalah visual aid dalam bentuk grafik atau graphic visual aid. Visual aid yang termasuk visual aid grafik antara lain adalah grafik garis, diagram lingkaran, grafik batang, diagram organisasi, dan diagram peta. Penggunaan masing-masing visual aid dalam bentuk grafik disesuaikan dengan kebutuhannya.
Untuk menyusun visual aid yang benar-benar dapat membantu presentasi sehingga didapatkan manfaat-manfaat seperti disebutkan di atas tidaklah mudah. Oleh karena itu, penyusunannya perlu dilakukan secara hati-hati. Visual aid harus sederhana. Tujuan penyusunan visual aid yang sederhana adalah agar mudah dipahami oleh audiens. Visual aid yang terlalu rumit justru akan membingungkan audiens. Visual aid tulisan sederhana yaitu visual aid yang tidak terlalu panjang dengan terlalu banyak baris keterangan. Selain itu, kalimatnya juga ringkas. Sementara visual aid grafik sederhana adalah visual aid yang tidak terlalu kompleks dengan pengertian tidak menggambarkan banyak sekali variabel dengan berbagai hubungan di antaranya. Perkenalkan, saya Igusti Made Ganesha Dwi Narayana dengan NIM 18075311094 dengan absen 19 akan membawakan materi tentang memilih media visual aid. Media yang dapat digunakan untuk menyampaikan visual aid tersedia dari yang paling sederhana seperti handout sampai yang modern seperti komputer. Berikut akan dibahas masing-masing media secara singkat. Yang pertama, handout. Handout merupakan visual aid yang paling sederhana dan mudah pembuatannya sehingga banyak digunakan. Media handout memungkinkan pembicara untuk mempersiapkan baik visual aid maupun grafik ke dalam tulisan kemudian digandakan dan dibagikan kepada audiens. Tujuannya adalah memberikan pegangan kepada audiens mengenai materi yang akan dipresentasikan. Sembari mendengarkan presentasi, audiens dapat melihat handout berupa ringkasan materi presentasi, kesimpulan, dan grafik-grafik yang membantu pemahaman audiens. Yang kedua, papan tulis dan whiteboard. Papan tulis dan whiteboard merupakan visual aid yang sederhana dan praktis. Dalam suatu presentasi yang dihadiri tidak terlalu banyak orang, media papan tulis dan whiteboard dapat digunakan. Namun untuk suatu presentasi yang dihadiri banyak audiens, papan tulis dan whiteboard cukup tidak efektif untuk digunakan. Kelebihan media papan tulis dan whiteboard adalah menampung kata-kata maupun gagasan yang muncul seketika di pikiran sehingga langsung dapat gampang ditulis di papan tulis. Keterampilan praktis dalam presentasi. Pembicara perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Faktor tersebut selanjutnya disebut keterampilan praktis dalam presentasi. Pertama, cara berpakaian. Dalam presentasi formal, cara berpakaian menentukan kredibilitas. Pembicara yang berpakaian baik, rapi, dan bersih akan lebih diterima dibandingkan pembicara yang tidak. Contoh cara berpakaiannya rapi yaitu memperhatikan seperti kancing, ikat pinggang, atau resleting, menggunakan pakaian yang rapi seperti dasi, kemeja, dan celana panjang, serta sepatu. Kedua, pandangan mata. Untuk menunjukkan etika dan kewibawaan, pembicara harus memandangi mata para audiens. Jika presentasi tersebut dihadiri oleh audiens yang sedikit, para pembicara dapat hanya dengan melihat satu persatu mata audiens. Yang ketiga, presentasi dengan sikap tubuh berdiri. Sikap tubuh pada saat presentasi adalah berdiri tegak dan kaki sedikit terbuka. Tujuannya agar dapat berdiri dengan kokoh, tetapi tetap menjaga kesopanan dan tidak terlihat sombong. Tangan biasa digunakan untuk menekankan pembicaraan dan dapat pula untuk mengatur jalan presentasi, misalnya menulis di papan tulis atau lainnya. Sikap harus dihindari adalah memasukkan tangan ke dalam saku karena dianggap tidak sopan. Yang keempat, ada suara. Suara yang jelas dan keras dapat membantu para audiens untuk menangkap apa yang dipaparkan oleh pembicara. Suara tidak monoton. Agar suara tidak monoton, kalimat harus diberi tekanan-tekanan tertentu. Pengertian berbicara cukup keras sebelumnya tidak berarti bahwa pengucapan kalimat harus sama keras. Namun kata-kata tertentu dirasa penting diberi tekanan yang lebih keras dan kata yang lain dapat lebih lemah. Yang ketiga, ada suara yang bersemangat. Suara yang bersemangat lebih tercermin pada pengucapan yang bersemangat. Tujuannya adalah membuat presentasi menjadi lebih menarik. Yang terakhir, ada bahasa. Dalam presentasi, pembicara menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang formal. Penggunaan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul akan menurunkan tingkat formalitas presentasi tersebut. Selanjutnya, pada setiap kalimat, dipilih struktur bahasa yang sederhana agar singkat dan mudah dipahami. Sedapat mungkin, menghindari penggunaan kalimat menjemuk. Ubah kalimat menjemuk menjadi beberapa kalimat sederhana. Hindari pula penggunaan jargon karena tidak semua audiens memahaminya.
Sekian materi dari saya, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nyoman Adi Putra dengan NIM akhir 163 absen 2 akan memaparkan kasus tentang kesalahan umum dalam presentasi. Kesalahan pertama dalam beberapa kali pertemuan presentasi adalah proporsi dari beberapa slide presentasi yang tidak proporsional. Misal, warna tulisan atau isi materi presentasi dengan background slide yang tidak kontras. Misal, warna background biru tapi tulisan atau font dalam penulisan menggunakan warna merah. Background putih tapi menggunakan warna font kuning. Ini memang kesalahannya sangat simpel untuk dikoreksi, tapi ketika proses penyampaian materi presentasi menjadi tidak asik karena tulisan tidak terbaca. Kesalahan berikutnya yang masih berhubungan dengan proporsi slide dengan isi adalah terlalu banyaknya tulisan dalam satu slide presentasi. Pada dasarnya dalam presentasi hanya menampilkan beberapa kalimat dan bukan beberapa paragraf tulisan, karena pada hakikatnya presentasi adalah mengambil inti atau poin penting dari makalah yang ditayangkan, bukan menampilkan keseluruhan dari kalimat atau paragraf dalam sebuah alinea. Kesalahan yang paling fatal adalah dalam proses penyampaian materi makalah yang dipresentasikan menggunakan media PowerPoint tersebut adalah hanya membaca makalah aslinya, sedangkan mahasiswa lainnya dalam satu kelompok tersebut tinggal mengklik dan melanjutkan slide presentasi tanpa menerangkan maksud dari makalah yang dipresentasikan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, dilanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih.